Rupanya motivasinya macam-macam, saudaraku ya. Ketika orang-orang di Alkitab, kisah-kisah di Alkitab mereka mengharapkan mujizat terjadi, motivasinya tuh macam-macam. Nah, ini jadi pembelajaran buat kita, ketika kita ingin mujizat terjadi, itu kita motivasinya apa? Latar belakangnya apa? Tanya kanan kirimu, apakah kamu pemburu mujizat? Bilang saudaraku, bilang dulu, tanya dulu ya. Nanti jawabannya terakhir, jangan dijawab dulu. Next yang berikutnya. Oke, saya ingin mengawali dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas mujizat. Tuhan sumber mujizat, Tuhan pembuat mujizat. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Yuk baca sama-sama. Mazmur 136 ayat 4, 2, 3. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Ketika Tuhan melakukan keajaiban, ketika Tuhan melakukan mujizat, sebenarnya dan sesungguhnya Dia tidak pernah perlu bantuan orang lain. Ya. Jadi kalau nanti pada akhirnya kita dipakai sebagai alat mujizat, maka sebenarnya kita tidak sedang menolong Tuhan. Tuhan yang hanya memberikan anugerah kepada kita supaya kembali lagi mujizat itu melalui pribadi natural. Kita sudah belajar kemarin yang sang supranatural itu harus dialirkan, dinyatakan melalui pribadi natural. Karena tujuan mujizat adalah manusia. Manusia adalah makhluk natural, ya. Ketika kita perlu beras, saudaraku, Tuhan bisa jatuhkan beras dari langit. Bisa. Tapi Tuhan lebih senang cara pakai tangan kita untuk bawa beras kepada orang lain. Itu natural. Di dalam yang natural itu kita ngerti bahwa itu adalah supranatural. Gak mungkin orang kasih sesuatu kepada kita kalau dia tidak digerakkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tuhan bisa tendang sekarung beras dari surga, plung, lalu tiba-tiba jatuh di rumah kita. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi Dia lebih senang memakai pribadi natural dan itu diberikan secara natural. Tetapi intinya ketika Dia buat mujizat, Dia nggak perlu pertolongan orang lain, termasuk kita. Kalau Dia nggak pakai kita, Dia bisa lakukan sendirian. Jadi jangan sombong kalau kita dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Bilang sama sebelah, Tuhan gak perlu kamu, tapi Tuhan mau memakai kamu. Bilang saudaraku, haleluya ya. Oke ya. Jadi Tuhan tuh gak perlu kita sebenarnya. Kalau kita dipakai Tuhan, ya kita harus ngerti bahwa itu anugerah. Bukan karena Tuhan perlu bantuan dan pertolongan kita. Lanjut, next yang berikutnya. Nah mari kita lihat di dalam ayat ini, ayat Ibrani 2, ayat 3 saya pakai versi AYT, Alkitab yang terbuka. Versi 4 saya pakai versi terjemahan baru. Ya, Ibrani 2 ayat 3 dan 4. Bagaimana mungkin kita dapat lolos dari hukuman maksudnya? Bagaimana mungkin kita dapat lolos jika kita mengabaikan keselamatan yang besar itu? Yaitu keselamatan yang pertama-tama diberitakan oleh Tuhan dan dibuktikan kebenarannya kepada kita oleh orang-orang yang mendengarnya. Maksudnya murid-muridnya. Ya, jadi stop dulu. Keselamatan yang besar itu pertama diberitakan oleh Yesus sendiri dan kemudian dibuktikan kebenarannya kepada kita oleh orang-orang yang mendengarnya. Siapa? Murid-muridnya yang dengar dari Yesus langsung. 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka. Allah meneguhkan Injil, Allah meneguhkan firman-Nya dari murid-muridnya yang mendengar dari Yesus langsung. Kesaksian itu diteguhkan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi ada menurut kehendaknya. Jadi mujizat itu hanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ya kan, ini berubah nih settingnya nih, kan, jadi hitam. Padahal di sini putih. Nah, kena virus gak tahu saya. Ya, oke, lanjut saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku lihat bahwa ketika Tuhan membagikan melakukan mujizat, maka itu terjadi menurut kehendaknya. Jadi intinya di ayat yang ketiga,
ada keselamatan besar yang diberitakan oleh Tuhan. Oke? Dan kemudian keselamatan itu dibuktikan kebenarannya. Itu ayat 3. Ayat 4, tujuan mujizat melalui ayat ini, dalam konteks ini, mujizat meneguhkan pemberitaan atau kesaksian tentang keselamatan itu. Jadi tujuan mujizat diberikan oleh Tuhan supaya kita tuh terima keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah, persoalannya adalah hari ini ada orang-orang yang sudah diselamatkan tapi memuja mujizat. Ada orang-orang yang sudah diselamatkan tapi dia selalu nuntut mujizat. Nah, orang-orang seperti ini ketika mujizat tidak terjadi, dia akan kecewa kepada Tuhan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan hari ini saudaraku, mungkin ini khotbah yang gak populer. Kayaknya judulnya keren, tapi justru apa yang saya sampaikan mungkin berbalikan dengan ekspektasi kita tentang mujizat. Next yang berikutnya. Sekali lagi dalam konteks ayat ini, nah berubah lagi. Wah, semuanya berubah saudaraku, puji Tuhan ya. Semoga Bapak Ibu bisa melihat ini. Saya nggak tahu karena apa ini. Tadi saya utak-utik nggak ikut nyanyi karena bergumul Tuhan tolong nih. Ya tiba-tiba berubah, tiba-tiba nggak tahu ya. Oke, di sini nggak begitu saudaraku. Mujizat terjadi menurut ayat ini, yang bisa baca katakan amin. Berubah soalnya. Ini latar belakangnya gelap sebenarnya. Ya ini enggak tahu kerjaan virus atau gimana, enggak tahu. Mujizat terjadi untuk menyatakan keberadaan Tuhan. Katakan sama-sama, mujizat itu untuk menyatakan keberadaan Tuhan. 1, 2, 3. Yang kedua, mujizat itu agar manusia meresponi Tuhan dan diselamatkan. Tujuannya itu sebenarnya. Nah, apakah kita hari ini tidak boleh mengharapkan mujizat? Sangat boleh saudaraku. Tapi ingat, tujuan mujizat adalah menyatakan keberadaan Tuhan. Kita hari ini sudah percaya keberadaan Tuhan. Nah, siap-siap kalau mujizat Tuhan tidak lakukan. Karena kita sudah percaya. Ngerti ya? Kiranya kita bisa belajar. Next yang berikutnya. Oke, ini yang akan kita pelajari. Next. Beberapa alasan orang meminta mujizat. Beberapa alasan orang meminta mujizat. Nanti mungkin saya ini bagi di Karisma Family ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat yang aslinya. Nanti belajar lagi di rumah. Beberapa alasan orang meminta mujizat, ada 5 hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, ingin konfirmasi kebenaran Allah. Yang kedua, tidak percaya mujizat yang sudah terjadi. Wow, ternyata sebentar kita akan lihat ada orang minta mujizat justru karena dia nggak percaya mujizat yang sudah terjadi. 3, pencari sensasi, sekedar ingin tahu. 4, berharap dapat sesuatu untuk pribadi. 5, ingin menguji kesaktian dalam tanda kutip. Jadi ternyata Alkitab mencatat mereka pemburu mujizat ini gak selalu ingin Tuhannya, gak selalu ingin si pemberi mujizat. Alkitab sudah mencatat bahwa si pemburu mujizat itu ternyata justru ada alasan karena mereka gak percaya. Tragis sekali. Dan kiranya itu tidak terjadi kepada kita. Next. Haleluya. Yang pertama kita mau lihat konfirmasi kebenaran Allah. Puji Tuhan, mulai ada perubahan walaupun menjadi juga enggak jelas saudaraku ya. Oke, puji Tuhan. Yang pertama kita lihat ketika Musa dia ragu akan panggilannya. Keluaran 4 ayat 1 saya baca. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi ini Musa dia lagi ngeyel, dia lagi argumentasi sama Tuhan. Tuhan bilang, Musa kamu bawa orang Israel keluar, kamu jadi pemimpin. Tapi ini alasan Musa, gimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Gimana kalau mereka tidak mendengar perkataanku? Ayat 3, Tuhan bikin mujizat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Itu tongkat maksudnya. Ayat 2 saya potong. Lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Ini menarik nih. Ketika Musa lari meninggalkannya,
Ini bicara sedikit kepada saya bahwa kadang-kadang ketika kita berdoa berseru sama Tuhan dan Tuhan bikin mujizat, kita lari ketakutan dengan jawaban doa kita. Haleluya ya. Kadang-kadang kita nggak siap terima jawaban untuk apa yang kita doakan. Engkau yang berdoa, Tuhan pakai aku. Siap-siap ketika Tuhan pakai kita dengan cara yang tidak kita pikirkan. Aduh Tuhan, aku sudah salah berdoa. Tuhan mau aku dipakai Tuhan. Ternyata Tuhan mau aku dipakai sekolah Alkitab. Waduh jangan Tuhan, kalau itu jangan. Nah rasain, haleluya ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini Musa bilang, Tuhan kalau mereka nggak percaya gimana, mereka nggak dengar aku gimana. Lemparkan tongkat itu. Lemparkan tongkat itu, haleluya. Tongkat itu jadi ular dan Musa lari ketakutan. Kemudian cerita selanjutnya, jangan lari Musa, kamu punya kuasa atas tongkat itu. Di perjanjian baru bilang karunia nabi tunduk kepada nabi. Ya, jadi karunia apapun harus bisa dikendalikan. Ya, nggak bisa karunia yang jadi liar nggak bisa dikendalikan, nggak bisa. Ya, pegang ekornya tongkat itu. Ular itu jadi tongkat lagi. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua, Tuhan bilang, Tuhan tapi aku begini masih ngeyel lagi. Tuhan bilang, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Keluarkan, tiba-tiba kusta. Tuhan bikin mujizat. Waduh Tuhan kusta, berarti gak bisa melayani, tenang, masukkan lagi saudaraku. Sembuh, Tuhan bikin mujizat yang kedua. Musa masih ngeyel, tapi Tuhan bla bla bla, sudah. Kalau mereka orang Israel masih tidak dengerin kamu, maka kamu ambil air sungai Nil, kemudian kamu curahkan ke tanah, air itu jadi darah. Musa masih ngeyel. Jadi saudaraku, Musa mengalami mujizat karena dia perlu konfirmasi. Ini Tuhan bener enggak panggil aku? Tuhan bener enggak utus aku? Gitu ya. Next yang berikutnya. Dan untuk poin satu ini Tuhan enggak marah sih saudaraku. Kalau kita ingin tanda bahwa ini benar Tuhan apa enggak, lihat ini Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 14. Ini Gideon, kita lihat. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ini saya potong lagi ayat 15 dan ayat 16. Dari ayat 14 langsung ke ayat 16. Langsung ke ayat 17 saudaraku. Sebenarnya itu ada pengeyelan Gideon lagi saudara. Kami kan suku terkecil. Kami ini kaum yang terkecil. Bagaimana Tuhan mau memakai kami? Kalau Tuhan itu dahsyat, kenapa kami dijajah Midian? Tuhan bilang, kamu yang harus maju. Kamu yang harus melepaskan bangsamu. Nah kemudian Gideon masih ragu, dia minta tanda. Tuhan, boleh enggak aku minta tanda? Bahwa ini benar Tuhan. 21. Maka malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Timbullah api dari batu. Iya, rupanya malaikat juga suka hot plate. Haleluya, puji Tuhan ya. Rupanya malaikat juga suka hot plate loh saudaraku ya. Itu kan Gideon minta tanda, Tuhan kalau ini benar engkau, aku akan masak. Aku akan bikin makanan buat engkau. Kemudian malaikatnya sudah taruh aja. Kemudian malaikat hanya sentuh dengan sumpitnya. Saudara, dengan tongkatnya saudaraku ya. Dan kemudian keluarlah api, memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilang. Nah gitu ya saudaraku ya. Seperti kita habis makan hilang saudaraku ya. Haleluya ya. Oke, ketika lapar berseru-seru, ketika kenyang hilang saudaraku ya. Haleluya ya. Hilanglah malaikat itu dari pandangannya. Gideon tahu, oh berarti benar Tuhan. Jadi lihat, Gideon minta tanda, Gideon minta mujizat untuk mengkonfirmasi. Enggak salah, boleh kalau kita ragu Tuhan, dia jodohku atau enggak, minta tanda. Iya boleh saudaraku ya. Tuhan apakah engkau kehendaki aku kuliah di sini, minta tanda boleh.
Tuhan, apakah ini pekerjaan aku diterima di 100 pekerjaan? Yang mana nih Tuhan, kasih tanda untuk aku bekerja di salah satunya gitu ya. Tapi kalau minta tanda ya siap dengan konsekuensinya ya. Untuk anak-anak muda jangan minta tanda, Tuhan aku mau keluar rumah, orang pertama yang aku jumpai yang senyum itulah jodohku. Ya itu bahaya saudaraku ya. Karena nanti engkau ketemu yang senyum orang gila. Haleluya ya, repot saudaraku ya. Oke, jadi kalau minta tanda yang jelas. Oke ya. Jadi ini konfirmasi. Tapi ingat baik-baik, Gideon gak terus-terusan minta tanda. Gideon gak terus-terusan. Dia harus kembangkan imannya untuk bahwa tanpa tanda pun aku tahu Tuhan menyertai. Jadi jangan jadi orang Kristen yang selalu minta mujizat, 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 mujizat. Kita harus percaya bahwa sekalipun mujizat tidak terjadi, Tuhan itu tetap dahsyat. Dan mungkin mujizatnya bukan gak terjadi, hanya belum saja Tuhan berikan kepada kita hari ini. Next yang berikutnya. Yohanes 2 ayat 23. Lihat, mujizat membantu orang untuk beriman. Yuk baca sama-sama Yohanes 2, 23. 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi mujizat bisa bantu orang untuk percaya kepada Yesus. Dan ini harapan saya, ini harapan kita. Ketika mujizat terjadi, kita tambah percaya. Orang lain lihat tambah percaya. Tapi Tuhan juga bisa murka jika setelah mengalami mujizat tetap tidak percaya. Itu terjadi kepada Musa, Keluaran 4:13. Tetapi Musa berkata, sudah ada beberapa mujizat ya. Tongkat jadi ular, ular jadi tongkat, tangan jadi kusta, tangan jadi sembuh, air jadi darah, saudaraku. Musa masih ngeyel, tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Akhirnya Harun dipakai jadi juru bicara Musa. Sebenarnya Tuhan bisa gak pakai Harun? Musa dipilih Tuhan untuk berbicara, tapi dia masih ngeyel, terus berargumentasi. Dan setelah mujizat dinyatakan, tetapi tetap gak percaya, Tuhan bisa murka. Jadi kalau kita minta mujizat terjadi dalam hidup kita dan kemudian kita tambah cinta sama Tuhan, it's okay. Tapi orang Israel adalah contoh bagaimana mujizat dilakukan setiap hari, setiap saat. Roti turun setiap pagi, mereka ambil di rumput-rumput. Itu mujizat setiap hari, tapi terus saja mereka tidak percaya Tuhan. Terus mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi kalau mujizat itu jadi kebiasaan, kita bisa tidak menghargai mujizat. Dan itu yang terjadi dengan orang Israel. Jadi sekali-kali kita harus bersyukur bahwa mujizat tidak selalu terjadi. Katakan sama-sama, aku mau bersyukur karena mujizat tidak selalu terjadi. Bilang saudaraku, bilang, haleluya ya. Aku bersyukur karena Tuhan gak selalu menjawab doaku hari ini. Gitu. Karena ketika mujizat itu sudah jadi hal yang biasa, kita anggap remeh. Kita gak hargai itu. Musa saja dia sudah lihat mujizat, orang Israel lihat mujizat dan mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Next. Dan ini adalah faktanya bahwa mujizat bukan satu-satunya cara agar seorang menjadi percaya. Yohanes 4 ayat 41, ini keren, yuk baca sama-sama, 2, 3. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ini orang-orang di kota Samaria. Orang-orang di kota Samaria tidak lihat mujizat, tetapi mereka mendengar perkataan Yesus dan sekota mereka percaya. Jadi rupanya ada orang yang percaya karena lihat mujizat, tapi jangan selalu bergantung di mujizat saudaraku. Karena firman itu juga bisa mengubah hati orang untuk percaya. Yang setuju katakan amin. Mujizat bukan satu-satunya cara agar seorang menjadi percaya. Jadi kalau hari ini ada pasangan yang masih mengeraskan hati, hari ini ada anak yang masih mengeraskan hati, hari ini ada saudara kita yang masih mengeraskan hati,
Kita berpikir Tuhan kerjakan mujizat supaya dia lihat, supaya dia percaya. Belum tentu. Lebih baik kita tabur firman. Kita nasihati dia. Tabur firman, karena firman juga bisa nyentuh. Ya, setelah dia percaya firman, baru mujizat terjadi. Itu bisa terjadi begitu. Nah, lihat. Tuhan menegur orang Galilea yang imannya bergantung pada mujizat. Masih Yohanes 4, saudaraku, ayat 48. Baca sama-sama, 2, 3. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, Tuhan tegur. Yang orang Samaria bisa bertobat karena firman perkataan Yesus. Yang Galilea menuntut harus ada mujizat. Kalau nggak ada mujizat, aku nggak percaya. Jadi iman yang bertumbuh adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat mujizat. Haleluya. Oke, coba nyanyi dulu. D. Haleluya. Ini lagu yang saya mau copy tadi saudaraku, tapi ternyata gagal ya. Ini lagu ini mungkin gak enak, lagu ini mengerikan saudaraku. Lagu ini butuh iman untuk menyanyikannya ya, karena lagunya begini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Siapa yang suka nyanyi lagu ini? Boleh angkat tangan. Iya. Siapa yang cuma nyanyinya refnya saja? Angkat tangan. Berkali-kali kau menolong. Yes, yes, Tuhan berkali-kali Engkau menolong. Kita gak berani nyanyi bait pertama. Kita gak berani nyanyi verse-nya, saudaraku. Yuk nyanyi verse-nya sama-sama. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya. Ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, sing wani nyanyi, haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap. Diomongin orang, disalah-salahin, ku tetap memilih itu percaya dan mengucap syukur. Stop, haleluya, puji Tuhan. Ya, enggak usah bait kedua. Bait kedua enak, saudaraku. Berkali-kali Tuhan nolong, enak, saudaraku. Tapi bait pertama, bait kedua, aduh, enggak enak, saudaraku. Jadi ada lagu-lagu yang kadang-kadang memang dihindari, saudaraku ya. WL itu kadang-kadang paling gak mau nyanyi lagu ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Wah, saya gak berani nyanyi itu lagu itu, Pak.
Nanti kalau diuji benar Pak, wah saya repot saudaraku. Dan ada WL yang tidak bertanggung jawab saudaraku. Dia pengen nyanyi lagu ini, tapi dia lempar batu sembunyi tangan. Ujilah Dia Tuhan, cobalah Dia Tuhan. Vigo nggak mau, dia ngendo saudaraku, biar kena sama yang ngedram. Ujilah Dia Tuhan. Ada lagu yang nggak mau dinyanyikan saudaraku. Kita kadang-kadang tuh cuma mau mujizat, maunya yang enak-enak sama Tuhan. Ayub bilang sama istrinya, kita jangan cuma mau yang enak-enak dari Tuhan, tapi kita nggak mau yang nggak enak-enak dari Tuhan. Dia tegur istrinya, karena istrinya cuma mau yang enak-enak dari Tuhan, saudaraku. Kita cuma mau berkatnya, tapi nggak mau salibnya. Gimana? Yuk next. Nomor 2, saudaraku, alasan orang minta mujizat di Alkitab. Tidak percaya mujizat yang sudah terjadi. Matius 12:38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Sebentar saya buka fakta, halaman selanjutnya, sebentar jangan dibuka. Halaman selanjutnya saya kasih tunjuk mujizat apa yang terjadi sebelum ayat ini. Ini kan kalau kita potong di sini, kita pikir bahwa orang-orang Farisi itu, ahli Taurat itu, orang Farisi itu, dia sepertinya belum lihat mujizat. Padahal di atasnya sebelumnya sudah banyak mujizat. Dia bilang, Tuhan kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Jadi ketika dia minta mujizat, dia sebenarnya sedang tidak percaya dengan mujizat yang sudah terjadi. Ayat 39. Apa sebutan Yesus untuk orang seperti ini? Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebentar saya akan buka. Disebut apa? Angkatan yang jahat dan tidak setia. Kenapa? Karena menuntut mujizat yang sebenarnya mereka sudah lihat sebelumnya. Yang pertama dianggap angkatan yang jahat dan tidak setia. Yang kedua, Tuhan bilang, aku hanya mau kasih tanda Nabi Yunus kepada mereka. Itu tanda apa? Mari kita buka. Next. Oke, kita lihat mujizat yang sudah terjadi sebelumnya. Tadi kan ayat berapa tadi? Tadi ayat yang ke 38-39. Oke, yuk klik yang berikutnya. Oke, mujizat yang sudah terjadi. Lihat, ini ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ada mujizat? Ada. Orang yang mati sebelah tangannya disembuhkan sama Tuhan. Tapi ketika itu terjadi di hari Sabat, lihat orang Farisi bersekongkol mau bunuh Yesus. Setelah mujizat terjadi, mereka mau bunuh Yesus. 22, masih di pasal 12 Matius. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. 2 mujizat dikritik terus. 2 mujizat dilawan terus. Itu bukti mereka gak percaya. Mereka sudah lihat mujizat kok, orang tangannya mati sebelah sembuh. Orang yang kerasukan setan, bisu, saudaraku, buta dan bisu, sembuh. Tapi Yesus dituduh, dia dukun. Dia ngusir setan dengan bosnya setan. Pada akhirnya, next. Ya, Bapak Ibu lihat. Mujizat tidak menjamin seseorang menjadi percaya. Mazmur 78:32. Baca sama-sama 2-3. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Perbuatan ajaib dilakukan tapi mereka masih tetap tidak percaya. Jadi mujizat tidak menjamin seorang menjadi percaya. Fir'aun keras hati walau melihat mujizat. Keluaran 9:34-35. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa.
Ia tetap berkeras hati baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Fir'aun lihat mujizat dan dia nggak bertobat, tambah keras hatinya. Sekali lagi saya tidak anti mujizat. Saya percaya Tuhan pembuat mujizat dan saya boleh berkata saya saksi mujizat. Banyak mujizat dalam hidup saya. Tapi mari jadi orang Kristen yang beriman lebih daripada kita melihat mujizat. Next, haleluya. Mereka yang meminta mujizat karena tidak percaya disebut angkatan yang jahat dan tidak setia. Mereka akan diberikan tanda Nabi Yunus. Apa Nabi Yunus? Nabi Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Dan itu artinya Tuhan memberikan tanda kebangkitan kepada angkatan yang jahat dan tidak setia. Kebangkitan Yesus terjadi sebagai tanda atau mujizat. Tetapi tetap saja orang-orang Farisi tidak percaya. Jadi ternyata orang suka lihat mujizat, suka ngalami mujizat, bisa nggak berubah. Bisa tetap nggak percaya. Tuhan bilang mujizat orang sembuh tangannya itu kecil. Mujizat orang dari kerasukan setan, buta dan bisu disembuhkan itu kecil. Aku mau kasih tanda yang lebih besar kepada angkatan ini yang tidak percaya, yang jahat dan tidak setia. Tanda kebangkitan. Tanda Nabi Yunus. Orang udah mati 3 hari tapi di hari yang ketiga bangkit. Aku mau kasih tanda yang lebih besar. Tapi walaupun mujizat lebih besar terjadi, mereka tetap tidak percaya. Haleluya. 3. Oke, 3, 4, 5 enggak banyak ya. Apa alasan orang minta mujizat di Alkitab? Mereka adalah pencari sensasi, sekedar ingin tahu. Ya. Mereka hanya kepo doang, kata orang Jakarta. Jadi mujizat bukan untuk kepo-kepoan, saudaraku. Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lukas 23 ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Herodes panggil Yesus untuk jadi tontonan. Bikin mujizat dong. Seperti dia pengen nonton sulap. Jadi rupanya ada orang-orang yang ingin melihat mujizat tetapi menolak kebenaran. Dia ingin mujizat terjadi tapi bukan kebenarannya. Bukan firmannya, bukan perubahan hidupnya. Tetapi hanya sensasi saja, sekedar ingin tahu. Yohanes 6 ayat 2, orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Jadi gak selalu yang banyak itu berkualitas. Gak selalu yang banyak itu disertai dengan kesungguhan hati. Ini orang banyak berbondong-bondong loh, tapi ternyata cuma nonton. Mereka hanya sekedar ingin tahu, wah keren ya, orang gila disembuhkan, wah orang mati dibangkitkan, keren loh. Ada orang yang lumpuh bisa berjalan, keren loh, tontonan hebat. Tapi gak ada perubahan hidup, saudara. Itulah pencari mujizat, pemburu mujizat di Alkitab. Next, 4. Mengapa orang minta dan cari mujizat berharap dapat sesuatu untuk diri sendiri atau untuk pribadi? Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada orang-orang yang ingin melihat mujizat untuk kepentingan jasmani saja. Oh, dapat roti. Oh, kenyang, saudaraku ya. Dan akhirnya mereka rame-rame ingin ikut Yesus, ya. Kenapa? Karena berharap dapat sesuatu untuk pribadi atau jasmani. Next, yang terakhir. Menguji kesaktian. Ya, dalam tanda kutip ya kesaktiannya. Menguji kemampuan Yesus. Memuji benar enggak sih Yesus Maha Kuasa? Matius 16 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Wah, ini kelihatannya mereka ngeroh gitu ya.
tanda dari sorga. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ketika orang Farisi dan Saduki minta tanda dalam konteks ingin mencoba Yesus, tiba-tiba Yesus ngomong soal cuaca. Apakah mungkin, ini kan mereka minta suatu tanda dari sorga. Artinya jangan yang biasa-biasa dong Tuhan. Kami sudah biasa melihat orang sakit sembuh. Kami sudah biasa melihat orang kerasukan dibebaskan. Kami ingin sekarang tanda dari sorga. Nah, apakah ada pembicaraan yang tidak dicatat oleh Matius, saudaraku? Karena tiba-tiba Yesus nyinggung soal cuaca. Barangkali yang dimaksudkan tanda dari sorga itu adalah barangkali. Seperti di zaman Elia, api turun dari langit. Wih, itu dari sorga tuh. Nggak ada korek, Elia berdoa, tiba-tiba duer, api turun dari sorga. Itu mungkin yang diharapkan mereka. Atau mungkin mereka juga baca kitab Yesaya, saudaraku, bahwa Tuhan pernah, mereka baca kitab Yosua bahwa Tuhan pernah menghentikan matahari, Tuhan pernah menghentikan bulan, waktu berhenti. Di Yesaya matahari itu mundur, ada saudaraku ayatnya. Nah, kalau itu baru tanda dari sorga. Jadi kenapa Yesus menyinggung cuaca? Barangkali mereka minta tanda alam yang heboh. Nah, murid-murid bilang, enggak usah mencobai guru, dia pernah jalan di atas air. Orang Farisi mungkin bilang, lah tapi kan cuma kalian yang lihat. Saya enggak lihat, waktu itu kan cuma yang lihat memang cuma murid-murid. Kami enggak percaya, cuma kalian yang lihat, kami harus lihat buktinya. Mereka ingin mujizat hanya sekedar menguji karunia, menguji kesaktian. Jadi kalau Anda satu kali ditantang seperti ini ya Anda usah diladeni, saudaraku ya. Lebih baik kita itu dianggap enggak punya karunia, enggak apa-apa. Yang penting kita tunjukkan karakter Kristus, gitu ya. Jadi kalau kita dianggap tidak berkarunia, not problem. Kita dianggap tidak bisa apa-apa, kalau kita dianggap tidak sakti, enggak masalah. Lukas 11 ayat 16, ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Oke, next. Jadi ini yang sudah kita pelajari, saudaraku. Beberapa alasan orang meminta mujizat. Satu, ingin konfirmasi kebenaran Allah. Enggak masalah kalau engkau ingin tanda peneguhan, tapi jangan selalu. Nanti kita bergantung dengan itu. Dua, tidak percaya mujizat yang sudah terjadi. Kenapa orang minta mujizat? Dia pencari sensasi, sekedar ingin tahu, berharap dapat sesuatu untuk pribadi, ingin menguji kesaktian. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Sebelum kita perjamuan kudus. Ada 8 kesimpulan, cukup panjang, tapi lihat nomor 1. Tuhan pembuat mujizat, dia tetap sama dan tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Mujizat masih terjadi, tetapi dia juga bisa tidak membuat mujizat. Jadi kedaulatan Tuhan membuat dia bisa membuat mujizat apapun. Dan dia tetap sama. Jadi gereja ini bukan anti mujizat. Kita tetap percaya, Vion pernah divonis operasi dan dia tidak dioperasi karena disembuhkan Tuhan. Iya. Vion, mana Vion kok nunjuk-nunjuk. Ya ini Vigo, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Vigo pernah gak bisa bayar ketika dia lahir, saudaraku ya. Kami ngutang sama dokter Mia karena kami sangat miskin, tapi akhirnya keluar juga, saudaraku ya, bisa pulang juga. Haleluya, puji Tuhan. Dia pernah kena flek paru-paru, saudaraku ya. Dan bersyukur Bapak Ibu kalau lihat hidup kami sekeluarga, kami ini puji Tuhan sangat minim pengeluaran dokter. Hampir gak pernah kami urusan dokter, saudaraku ya. Ya puji Tuhan, bukan sombong tetapi kami membanggakan Tuhan. Kami adalah Tuhan yang tetap bikin mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tapi siap-siap ketika Tuhan juga tidak membuat mujizat. Kita doa dan doa kita belum terjawab. Dan mujizatnya gak seperti apa yang kita bayangkan. 2,
Tuhan tidak membuat mujizat sesuai keinginan kita. Kadang-kadang ketika kita sudah ditolong dalam satu hal, kemudian berikutnya kita ngalami persoalan yang mirip, kita mulai membayangkan, siapa tahu Tuhan pakai dia lagi. Nah, gitu kan. Oh, siapa tahu Tuhan akan pakai cara yang dulu. Padahal di Alkitab Tuhan selalu pakai cara yang berbeda. Tuhan selalu pakai cara kreatif yang beda-beda, saudaraku. Tuhan tidak membuat mujizat sesuai keinginan kita. 3. Walaupun mujizat bisa berupa penyediaan jasmani, tetapi itu untuk tujuan rohani. Yuk baca sama-sama nomor 3, 1, 2, 3. Walaupun mujizat bisa berupa penyediaan jasmani, tetapi itu untuk tujuan rohani. Jadi jangan lihat hasil mujizatnya yang jasmani itu. Kita harus tambah rohani. Karena itu untuk membuktikan bahwa dia Tuhan, dia peduli, dia sayang kita, dia bisa memelihara kita di masa sulit. Jadi kalau dapat yang jasmani ya jangan tertuju kepada jasmaninya. Ya, anak-anakku yang di depan, kalau kalian dapat hadiah dari papa, ya ucapkan terima kasih. Jangan fokus di hadiahnya, tapi lupa, mobil-mobil baru, dan tinggalin papanya. Cium dulu dong papamu, ya, cium dulu dong mamamu. Kita sering begitu kan? Iya. 10 orang yang disembuhkan, bagaimana kemarin kalimatnya bagus. Kita baca buku kemarin berdua, saya sama istri saya. 10 orang itu, yang 9, dia euforia merayakan kesembuhan. Tapi lupa mengucap syukur, lupa berterima kasih. Kadang-kadang kita gitu sih ya. Iya. 4, jangan memuja mujizat. 1. 2, jangan memuja manusia sebagai alat mujizat. Pujalah Tuhan sang pembuat mujizat. Karena Tuhan bisa pakai orang yang gak kita anggap punya karunia. Tiba-tiba Tuhan bisa pakai, saudaraku. Tuhan bisa pakai apa saja, ya. Tulang rahang keledai itu bukan senjata, tapi di tangan Simson itu bisa jadi senjata. Tuhan bisa pakai apa saja, ya. 5, jangan beriman kepada mujizat, karena mujizat bukan satu-satunya hal untuk membuat seseorang percaya. Firman itu juga bisa membuat orang percaya. 6, bagi seorang yang sudah percaya Tuhan, penting untuk mengembangkan iman sekalipun mujizat tidak terjadi. Ya. Abraham ketika disuruh mengorbankan anaknya, ya benar-benar dia mau korbankan. Dia enggak pikir bahwa akan ada anak domba. Ketika tiba-tiba enggak jadi, saudaraku ya. Ada domba. Jadi penting untuk mengembangkan iman sekalipun mujizat tidak terjadi. Mungkin Abraham pikir walaupun anakku tak beleh, tapi Tuhan bisa membangkitkan dia. Nah, mungkin imannya begitu, saudaraku ya. 7, kemuliaan pelayanan tidak ditentukan besar kecilnya dan banyak sedikitnya mujizat, tetapi seberapa maksimal karakter Kristus bertumbuh dalam hidup kita. Jadi jangan ukur sebuah pelayanan dengan besar kecilnya, banyak sedikitnya mujizat, tetapi seberapa maksimal sih karakter kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang ke-8 sebagai yang terakhir, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Bergantunglah kepada firman Tuhan, bukan mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Iblis bisa bikin mujizat, ya. Nabi palsu bisa bikin mujizat, ya. Tukang sulap, saudaraku, yang satanis juga bisa bikin mujizat dalam tanda kutip. Jadi mujizat bisa ditiru oleh iblis, tetapi ketika kita bergantung dengan firman, maka firman itu yang akan mengerjakan mujizat dengan murni. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Haleluya. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, dan hanya Yesus yang harus kita percayai. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami,
Namun ku yakin Tuhan tahu. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu Tuhan. Datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya. namun ku yakin Tuhan punya Rancangan terbaik. rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu. Datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. semua mungkin bagimu. Sebab hanya Engkau jawaban. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak kulihat, Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. meskipun tak ku mengerti, Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun aku yakin Tuhan punya namun ku yakin rancangan. Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku, Pertolonganku yes Lord, datang darimu, Yesus yang ku percaya. yang tak mungkin bagiku, Yang tak mungkin bagiku, haleluya. semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang aku tidak sanggup, Engkau sanggup Tuhan. Bagiku Semua mungkin, semua mungkin bagimu. haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak
hanya Engkau jawaban. Mari pelayan perjamuan maju ke depan. Sembah Dia, God of miracle, to help people. Aku percaya mujizat masih terjadi, mujizat sedang terjadi, mujizat ada, tapi aku percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tahu Engkau sedang mengingatkan kami bahwa Engkau bisa melakukan apa saja. Bahkan langit Engkau sanggup belah untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu dari atas. Kami sedang percaya Allah yang berkuasa, Engkau punya storage, Engkau punya penyimpanan. Semua apa yang kami perlukan Engkau simpan buat kami. Kami tahu bahwa kami punya sorga yang penuh dengan segala macam hal yang kami gak lihat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum Engkau terima tubuh dan darah Yesus, mari bayangkan dan sampaikan kepada Tuhan apa yang belum Engkau lihat, apa yang ingin Engkau lihat. Sampaikan apa yang Engkau gak mampu, tapi akui bahwa itu akan Tuhan mampu, Dia melakukannya. Apa yang kau gak mampu hari ini, persoalan, kesulitan, tantangan, beban, apa yang kau gak mampu hari ini, akui kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau. Aku gak mampu tanpa Engkau. Rumah tanggaku Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau. Tuhan, anak-anakku Tuhan, pembiayaan anak-anakku, aku gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Bisnisku, pekerjaanku Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau. Engkau yang siap dan sanggup menolong kami apapun situasinya. Seperti Elia dipelihara di masa krisis, ketika Israel
kekeringan, Elia kau pelihara. Kau bisa pakai burung gagak, kau bisa pakai janda miskin, kau bisa pakai malaikat memelihara Elia. Engkau bisa pakai cara apa saja. Yara lama takaya rala 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 ramu. Yara rala lama takara rala rala ramu. Yara lama takaya rala 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 ramu. Biar Tuhan lanjutkan suaramu ketika kami terima tubuh dan darah Yesus. Berkati roti dan anggur ini, berkati pelayan-pelayan, berkati seluruh umat-umat Tuhan. Biarkan kami memahami bahwa Engkau sang pembuat mujizat. Engkau tahu cara menolong kami Tuhan. Engkau punya cara, Engkau punya waktu. Berkati perjamuan kudus kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang terlewat dilayani boleh kasih kode kepada para pelayan. Urut dari depan ke belakang. Kita nyanyi pujian ini ya saudaraku. Meskipun tak ku mengerti. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. meskipun tak ku mengerti, kami jujur Tuhan. Meskipun tak ku Kami tidak tahu banyak hal, apa yang ku alami, tapi satu hal kami percaya. namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku Pertolonganku hanya dari datang darimu, Yesus yang ku percaya. yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, Haleluya. semua mungkin bagimu. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku. Banyak yang kami gak bisa Tuhan. Semua mungkin bagiku. Haleluya. Hidupku
lagi yang tak mungkin bagiku Tuhan. bagiku. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Gereja ini tidak pernah bisa menjawab semua persoalan. Itu yang saya bilang sama Tuhan baru saja. Makanya jangan mengharapkan dan jangan mengandalkan manusia. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mampu memuaskan semua jemaat. Tentu kita punya kebutuhan berbeda-beda yang ternyata terbatas dipenuhi oleh gereja ini. Tapi mari kita sama-sama bergantung kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini jemaat Tuhan, ini umat-umat-Mu Tuhan. It's your people, it's your church. Biarkan Tuhan yang akan memuaskan setiap mereka. Biarkan Tuhan yang akan menjawab kebutuhan mereka. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan gereja. Jangan mengandalkan orang kuat sekalipun. Jangan mengandalkan orang pandai. Jangan mengandalkan orang berpengalaman. Andalkan Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus, roti di tangan kita. Mari mengucap syukur karena Dia mau mengalami situasi yang buruk, disalib untuk menyelamatkan dan menolong kita. Dia melakukannya karena Dia mengasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Karya terbesar, karya terindah, haleluya. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada,
kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bahkan ketika Tuhan sudah tergantung di kayu salib dalam keadaan lemah, Dia masih ditantang untuk membuat mujizat dari orang yang tidak percaya. Penjahat di sebelahnya dia berkata, bukankah engkau raja? Bukankah engkau Mesias? Bukankah engkau maha kuasa? Kalau engkau maha kuasa, buktikan engkau turun dari salib dan tolong aku. Yesus masih diorder mujizat. Yesus masih ditantang kemampuan dan kesaktiannya, kemuliaannya untuk turun dari salib. Tapi mari kita angkat darah Yesus, mari kita bersyukur karena Dia nggak turuti itu. Dia memilih untuk tetap sakit. Dia tetap memilih untuk ada di kayu salib. Kematian adalah pilihannya. Dan Dia memilih untuk tergantung di kayu salib. Sekalipun Dia dianggap tidak seperti apa yang dipikirkan orang-orang. Walaupun harga dirinya dilucuti, Dia tetap memilih untuk ada di salib. Dan Dia tidak mendengarkan permintaan penjahat di sebelahnya. Dia tetap di sana untuk kita. Dia tetap di sana untuk kita. Dan setelah itu Dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, berkali-kali Engkau menolong. Berkali-kali Kau menolong. Sekali lagi sebelum pulang, mari kita katakan bahwa Dia siap menguatkan kita. Dalam rasa sakit, dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, termasuk pagi hari ini Tuhan, termasuk hari ini Engkau menguatkan kami. Dalam lembah gelap, gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong. Kami gak akan lupa Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekarang pulanglah, lewati lembah kelam bersama dengan Yesus. Lewati tantangan peperangan lembah air mata bersama dengan Dia. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.